Hari ini kita akan masuk pada pembahasan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Melanjutkan pokok bahasan yang sebelum-sebelumnya, minggu lalu saya sudah menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia, baik secara internasional maupun juga dalam perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia dan konsep dasar hukum hak asasi manusia. Sekarang kita akan masuk pada prinsip. Secara umum, prinsip hak asasi manusia itu ada 3 prinsip utama yang sangat besar yang dikenal luas, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Prinsip kesetaraan ini menghendaki bahwa manusia sejak lahir memiliki hak untuk hidup, dan hak untuk hidup itu dimiliki oleh setiap manusia dengan derajat kesetaraan yang sama. Artinya manusia harus diperlakukan sama satu dengan yang lainnya, tidak ada membeda-bedakan baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan hal-hal lain. Nah, prinsip hak asasi manusia yang berikutnya yaitu terkait dengan prinsip non-diskriminasi. Non-diskriminasi ini menghendaki agar manusia tidak memperoleh perlakuan yang diskriminatif, baik dalam hal suku, agama, ras, dan jenis kelamin, serta prinsip kewajiban negara. Artinya bahwa dalam hak asasi manusia, negara wajib untuk menjamin, melindungi, menghormati, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia. Nah, terkait dengan prinsip HAM, dalam prinsip HAM internasional itu mengenal ada 8 prinsip utama, yaitu prinsip universalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu dia berlaku sama di seluruh dunia. Misalnya hak untuk hidup itu berlaku bukan saja bagi saudara dan saya di Indonesia, tapi dimanapun kita berada kita memiliki hak untuk hidup, hak untuk diperlakukan sebagai manusia, hak untuk tidak mendapat diskriminasi, dan hak untuk memiliki kesetaraan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian hak pemartaban manusia atau human dignity, bahwa manusia itu sejak lahir dia memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Dia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dikaruniai akal pikiran sehingga dia merupakan makhluk yang mulia di antara ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Martabat manusia ini harus dijunjung tinggi dalam proses penegakan maupun dalam perlindungan hak asasi manusia. Prinsip non-diskriminasi tadi saya sudah menjelaskan. Kemudian prinsip persamaan, equality, prinsip ini memiliki arti yang mirip dengan kesetaraan, bahwa manusia itu sama baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam penegakan hukum, sehingga manusia harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tidak boleh ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Yang berikut prinsip untuk tidak dipisah-pisahkan, bahwa manusia atau hak asasi manusia itu merupakan suatu hak yang utuh di antara hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, maupun hak-hak asasi manusia yang lainnya, itu merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang berikut prinsip
eh, tidak bisa dilepaskan, bahwa hak asasi manusia itu tidak bisa dilepaskan dari manusia. Setiap manusia memiliki hak, baik itu hak fundamental maupun hak asasi, sehingga tidak boleh dilepas dari manusia, artinya tidak boleh dirampas dari manusia. Kemudian terkait dengan eh, hak atau prinsip yang berikut, bahwa hak asasi manusia itu saling kebergantungan antara satu dengan yang lain, bahwa manusia dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan manusia yang lain untuk saling berinteraksi, dan dalam hubungan interaksi manusia itu maka diperlukan adanya prinsip saling kebergantungan. Artinya manusia akan membutuhkan manusia yang lain untuk dapat melaksanakan aktivitas sosialnya di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip responsibility atau bertanggung jawab. Perlindungan hak asasi manusia itu tidak hanya menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi, menghargai, menghormati, tapi juga merupakan kewajiban atau tanggung jawab dari individu yang lain. Artinya bahwa dalam upaya untuk melindungi hak asasi manusia maupun dalam upaya untuk penegakan hak asasi manusia, menghargai hak asasi manusia, menghormati hak asasi manusia, semua individu bertanggung jawab untuk menghargai, menghormati, memajukan, menegakkan hak asasi manusia individu yang lainnya. Artinya, kalau Anda mau dihormati, Anda harus lebih dulu menghormati orang, sehingga ada saling kebergantungan di situ, bahwa satu menghargai yang lain, maka saya juga akan menghargai individu yang lainnya. Itu 8 prinsip yang dikenal dalam hukum internasional, prinsip hak asasi manusia dikenal dalam hukum internasional. Nah, dari prinsip-prinsip ini masing-masing negara kemudian mengembangkan prinsipnya masing-masing, sehingga kemudian prinsip hak asasi manusia ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Terkait dengan prinsip hak asasi manusia ini, kemudian khusus dalam kaitan dengan pelaksanaan bisnis, itu ada 3 prinsip yang sangat utama, yaitu protect, respect, dan remedy. Protect di sini berartinya bahwa dalam pelaksanaan bisnis, hak asasi manusia itu harus dilindungi. Apapun bisnis yang dilakukan, dimanapun bisnis itu dilakukan, sepanjang ada manusia atau individu lain di situ, maka hak asasi dari manusia atau individu itu harus dilindungi, baik oleh pelaku investasi atau investor, baik oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat yang lain. Demikian juga dengan prinsip respect, menghargai. Dalam bisnis biasanya dilakukan di objeknya itu terletak bisa saja dalam wilayah masyarakat tertentu. Nah,
masyarakat tertentu ini harus dihargai haknya oleh pelaku bisnis, dalam hal investor, pemerintah, maupun stakeholder yang lain. Saya datang ke tempat ini, tempat bukan tempat yang kosong, sehingga masyarakat yang telah ada sebelum saya, itu saya harus menghargai. Nah, dalam hak asasi manusia dalam bisnis juga mengenal ada suatu prinsip, yaitu prinsip remedi, perbaikan. Remedi sini dalam artian perbaikan, bahwa dalam kegiatan bisnis, setelah kegiatan itu berlangsung, saat kegiatan itu berlangsung maupun setelah kegiatan itu berlangsung, maka setiap kerusakan atau setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan, dalam wilayah yang dilakukan kegiatan tersebut, bisnis tersebut, harus diperbaiki, harus dirubah sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Itu 3 prinsip yang kemudian berkembang dalam pelaksanaan bisnis dalam kaitan dengan hak asasi manusia, sehingga hak asasi manusia itu membutuhkan adanya protect, adanya respect, dan adanya remedi dari setiap pihak yang terlibat dalam bisnis. Kemudian ini terkait dengan hak asasi manusia, prinsip hak asasi manusia, bahwa pada dasarnya itu hak asasi manusia dia mengatur hubungan antara negara dengan individu. Hubungan antara negara dengan individu. Nah, terkait dengan hubungan antara negara dengan individu itu mencakup di dalamnya, yaitu menjamin ini secara moral dan hukum, bahwa negara harus menjamin hak individu untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah, bahwa individu harus dijamin hak asasinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, di mana individu berhak untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Yang berikut, negara harus memastikan adanya kebebasan individu dalam hubungan dengan negara. Kebebasan individu ini bukan dalam artian kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang didasarkan pada hukum. Artinya kalau kita belajar bahwa misalnya di Indonesia itu adalah negara hukum, segala aktivitas, segala tindakan yang dilakukan dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan negara itu harus didasarkan pada hukum. Sehingga negara harus menjamin kebebasan individu dalam kehidupan bernegara. Individu bebas untuk mengeluarkan pendapat, bebas untuk berkumpul, berserikat, bebas untuk menjalankan agama menurut kepercayaannya masing-masing. Tetapi kebebasan tersebut harus kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau tadi ingat di prinsip tadi bahwa ada prinsip bertanggung jawab, bahwa individu harus bertanggung jawab terhadap hak asasi yang dimiliki dan hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga hak asasi yang dimiliki itu dia tidak dilakukan dengan sebebas-bebasnya tanpa memikirkan orang lain juga harus memenuhi hak-haknya. Dan yang ketiga, hubungan antar negara dan individu itu meminta negara untuk memenuhi kebutuhan dasar individu yang berada dalam wilayahnya. Indonesia, kalau kita tahu bahwa pelayanan dasar itu, kebutuhan dasar itu adalah pendidikan, kesehatan, dan itu harus dipenuhi oleh negara dalam kaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat
sebagai kebutuhan dasar dari masyarakat. Itu terkait dengan prinsip. Nah, yang sekarang berikutnya adalah terkait dengan subjek hukum atau rechtsubjek. Apa itu rechtsubjek? Menurut Ernest Utrecht, bahwa subjek hukum atau person ialah pendukung hak dalam artian bahwa manusia sebagai badan dan juga badan manusia dan juga badan hukum itu berkuasa atau berwenang untuk menjadi pendukung hak. Manusia mendukung hak orang lain, manusia mendukung haknya. Sehingga suatu subjek hukum itu mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak atau Rechtsbefugnheit. Nah, subjek hukum di sini adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum. Orang yang diakui secara hukum bahwa dia memiliki hak, tapi juga dia memiliki kewajiban. Sehingga dia berhak untuk melakukan semua apa yang menjadi haknya, tapi dia berkewajiban untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Itu subjek hukum. Sehingga dalam kaitan dengan hak asasi manusia, manusia adalah subjek hukum dan setiap individu atau setiap manusia itu merupakan pendukung dari hak. Sehingga manusia selaku pendukung hak, dia berkewajiban atau berkuasa untuk menjadi pendukung hak. Itu subjek hukum. Nah, sekarang kita masuk pada sumber dan sifat hukum. Sumber dan sifat hukum ini dimulai dengan sumber hukum hak asasi manusia. Di Indonesia, sumber hukum hak asasi manusia itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dalam Undang-Undang, terdapat dalam peraturan pemerintah, terdapat dalam peraturan presiden, juga dalam keputusan presiden, juga dalam peraturan menteri, juga dalam keputusan menteri, dalam peraturan daerah, juga terdapat dalam jurisprudensi atau putusan hakim, hukum tidak tertulis atau kebiasaan, hukum internasional, dan doktrin. Bahwa dalam semua sumber hukum ini bisa di dalam semua sumber hukum ini dicantumkan atau harus memperhatikan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu menjadi pertimbangan dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, PP, Perpres, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dalam perda, dan juga diatur dalam jurisprudensi, dalam hukum kebiasaan. Dalam jurisprudensi biasanya terhadap suatu putusan tertentu yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, maka putusan ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan bagi hakim yang lainnya untuk memutuskan perkara yang sama dengan kasus yang sudah diputuskan, perkara yang sudah diputuskan oleh hakim sebelumnya. Terkait dengan hukum tidak tertulis atau kebiasaan, dalam hukum kebiasaan biasanya hak asasi manusia itu tidak nampak dan tidak menjadi acuan secara tertulis, tetapi sudah tertanam dalam sikap, dalam tindakan setiap individu. Setiap individu akan memperhatikan hak asasi individu lainnya, sehingga ada timbal balik, ada saling kebergantungan, ada saling menghormati antara satu individu dengan individu yang lainnya. Itu sudah menjadi hukum kebiasaan yang tanpa ditertulis sekalipun
manusia atau individu akan melakukan hal tersebut terhadap individu yang lainnya. Hukum internasional banyak konvensi-konvensi, kovenan-kovenan di tingkat internasional maupun di tingkat regional yang mengatur tentang perlindungan, penghormatan, kemajuan, dan penegakan hak asasi manusia. Kemudian terkait dengan doktrin, banyak doktrin-doktrin dari para sarjana terkait dengan hak asasi manusia. Manusia dalam mendapatkan haknya itu banyak didasari juga berdasarkan konsep-konsep yang disampaikan oleh para sarjana. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita melihat bahwa hak asasi manusia itu dijamin. Fundamental rights maupun hak asasi manusia itu betul-betul dijamin dan diberikan dalam Undang-Undang Dasar. Baik itu yang hak asasi yang secara universal maupun hak asasi yang hanya diperoleh oleh warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar, saudara akan melihat ada pengaturan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak, tapi juga ada pengaturan yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak. Nah, pengaturan seperti itu akan menimbulkan konsekuensi bahwa kalau setiap orang berhak, maka dia berlaku universal. Semua orang yang ada di Indonesia itu dijamin hak asasi manusianya. Tapi kalau setiap warga negara berhak, maka itu adalah hak yang diberikan hanya oleh negara Indonesia, hak yang diberikan oleh negara Indonesia hanya kepada warga negara Indonesia atau warga negaranya. Sehingga yang bukan warga negara Indonesia, dia tidak memperoleh hak itu. Demikian juga dalam undang-undang dan perpu. Undang-undang dan perpu adalah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar, sehingga secara umum hak-hak asasi manusia itu hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar, tapi penjabaran lebih lanjutnya ada dalam undang-undang, ada dalam perpu, ada dalam PP, ada dalam perpres, ada dalam kepres, ada dalam permen, ada dalam kepmen, dan ada perda. Nah, semua masing-masing tingkatan peraturan perundang-undangan ini akan menjabarkan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga PP akan menjabarkan undang-undang, Perpres akan menjabarkan undang-undang, dan Undang-Undang Dasar, undang-undang atau PP, kemudian Kepres akan menjabarkan peraturan perundang-undangan di atasnya, Permen, Kepmen, Perda. Nah, itu adalah sumber dari hak asasi manusia. Nah, terkait dengan sifat ini ada 5 sifat dari hak asasi manusia. Itu dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, dia bersifat universal. Bersifat universal itu artinya berlaku di mana saja, di mana ada manusia, lebih dari satu manusia, maka di situ ada hak asasi manusia. Kenapa saya bilang lebih dari satu manusia? Karena kalau hanya terdiri dari satu manusia, tidak ada hak asasi manusia di situ. Dia mau bilang apa? Tidak ada orang lain yang mau mengganggu dia. Tidak mungkin dia mengklaim hak asasi manusianya terhadap hewan. Tapi kalau lebih dari satu manusia ada dalam satu tempat yang sama, di situ baru muncul yang namanya hak asasi manusia. Karena apa? Karena akan ada klaim bahwa ini itu hak.
si hak sama sana, beta hak sama sini, sehingga semua boleh saling masuk di hak asasi manusia masing-masing. Untuk itu maka akan ada saling menghargai hak asasi manusia yang lain terhadap hak asasi manusia yang lain. Manusia akan menghargai hak asasi manusia yang lain dimanapun dia berada. Yang penting lebih dari satu manusia ada di situ. Sifat yang berikutnya adalah dia bersifat hakiki. Hakiki artinya paling mendasar, fundamental. Dia tidak dapat dirampas. Hak asasi manusia yang sifatnya fundamental itu tidak dapat dirampas oleh siapapun. Yang berikut, hak asasi manusia itu juga bersifat utuh, tidak terpisah-pisahkan atau tidak terkotak-kotakan. Setiap manusia itu memiliki hak asasi yang utuh. Tidak ada pisah-pisahkan. Tidak ada beda-bedakan. Tidak ada diskriminatif. Nah, sifat yang berikutnya yaitu terkait dengan sifat tetap. Dia tetap, dia tidak berubah. Hak fundamental itu tidak berubah. Setiap orang punya hak untuk hidup. Apapun kondisi yang dialami, dia punya hak untuk hidup. Apapun kondisi yang dialami, dia punya hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Apapun kondisi yang dialami, tapi Anda punya hak untuk mendapatkan pelajaran karena Anda sudah penuhi kewajiban Anda untuk membayar SPP. Misalnya kasus kemarin ketika ada penyusup, Anda tetap punya hak untuk mendapatkan pengajaran walaupun tidak melalui Zoom, tetapi diupayakan untuk melalui GCR atau melalui jaringan online lainnya, sehingga apapun kondisi yang dialami, hak asasi itu tetap. Kemudian bersifat kodrati. Bersifat kodrati ini berkaitan dengan namanya juga hak asasi manusia. Maka sebagai manusia dia punya hak itu. Dia punya hak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan penghormatan, dia mendapat penegakan, dan juga mendapatkan pemajuan terhadap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada dia, karena dia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang namanya manusia, sehingga dia punya hak itu bersifat kodrati karena dia adalah manusia. Itu yang bisa disampaikan. Untuk minggu depan kita akan masuk pada pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu saudara-saudara diminta untuk membaca referensi yang terkait dengan hak asasi manusia, sehingga minggu depan saya akan memberikan pengajaran terkait dengan hak asasi manusia itu. Sekian yang bisa saya sampaikan di hari ini. Kiranya materi ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua. Saya mohon maaf kita tidak bisa berdiskusi, tapi di pertemuan minggu depan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari materi ini, saya akan memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi. Sekian dari saya sampaikan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.